Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ونبايع إلى رجال ذو الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب حضرة الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم شيخ إبراهيم البجري ثم إلى صاحب ولد الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفع الله بهم وبعلومهم في الدارين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والهداية على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kamar. Qala musanniful kitab Qala musanniful kitab rahimahullah Hadratus Syekh Imam Ahmad Hadratus Syekh Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Yang lalu sudah kita bahas sifat wajibul wujud, wajibul qidam, kemudian wajibul baqa. Nah, selanjutnya kita akan bahas sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Qauluhu wa
mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi ay adamu mumathalatihi ta'ala laha. Bahwa wajibnya Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, wajib Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru. Maknanya adalah tidak adanya persamaan bagi Allah kepada segala sesuatu yang baru. Diwajib berbeda, maknanya tidak ada persamaan, nggak ada kemiripan. Karena kadang orang memahami beda bisa diartikan tidak sama, bukan sama persis tapi ada mirip-miripnya. Ini sama sekali tidak ada kemiripan dan tidak ada persamaan. Mirip saja enggak, apalagi sama. Apa yang harus kita ketahui dari pengertian mukhalafah ini? Maka tidak sama bagi Allah, maknanya pada 3 perkara. Tidak sama bagi Allah pada zatnya, tidak sama pada sifatnya, dan tidak sama pada perbuatannya. Jadi kalau hanya taunya pokoknya Allah itu ya beda dengan makhluk, ini belum sampai pada pemahaman. Nah, beda yang bagaimana? Hanya beda pada zatnya, beda pada sifatnya, dan beda pada perbuatannya. Beda Allah pada zatnya. Wa yu'lamu min dzalika nafi al-jirmiyah, bahwa zatnya Allah itu bukan jirim. Kita mau paham yang pertama, zatnya Allah bukan jirim. Jirim itu apa jirim? Hah? Sesuatu yang bertempat. Zatnya makhluk, zatnya sesuatu yang diciptakan, itu disebut zatnya disebut jirim. Nah, kalau zatnya Allah pokoknya bukan jirim. Nggak usah kamu rekayasa yang bagaimana zatnya Allah, kita nggak akan sampai untuk bisa mengenali yang seperti apa zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada contohnya. Yang ada contohnya apa? Zatnya makhluk. Setelah kita mengenal zatnya makhluk, maka dari zatnya makhluk itulah kita akan mengenali zatnya Allah. Bahwa zatnya Allah tidaklah sama dengan zatnya makhluk. Dengan mengenal zatnya makhluk bisa jadi jalan kita mengenali zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu ketemu sesuatu zat yang bukan jirim, ya itu pasti zatnya Allah, gitu aja. Karena yang namanya malaikat, jin, itu
tumbuhan, hewan, mau itu barang yang gaib, mau barang yang zahir, semua zat mereka pasti jirim. Yang disebut jirim adalah sesuatu yang dibatasi oleh ruang, sesuatu yang terbatas oleh ruang. Sedangkan Allah zatnya tidak dibatasi oleh ruang. Malaikat ya dibatasi oleh ruang, maknanya berukuran, dibatasi oleh ruang. Matahari yang segede itu ya dibatasi oleh ruang. Langit ya dibatasi oleh ruang. Manusia dibatasi oleh ruang. Semua zat yang diciptakan oleh Allah, yaitu zatnya makhluk, itu zat itu dibatasi oleh ruang. Maka zat yang demikian adalah zat yang disebut jirim. Jadi pada makhluk juga boleh disebut zat, pada Allah juga boleh disebut zat, tapi nanti pengertiannya berbeda. Dari mana dasarnya kok pada Allah boleh disebut zat? Ada perkataan dari ulama yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kalian pada zatnya makhluk, janganlah kalian berpikir tentang zatnya Allah. Berarti Allah boleh disebut zat, makhluk juga bisa disebut zat. Tapi kita sampai pada makna bisa membedakannya. Dari mana membedakannya? Ya dari mengenali zatnya makhluk. Zatnya makhluk itu bagaimana? Jirim, bertempat, atau dibatasi oleh ruang. Kalau dia dibatasi oleh ruang, ya pasti dia ada tempatnya. Entah itu di atas, entah itu di bawah, entah itu di kanan, di kiri, pasti ada tempatnya. Sedangkan zatnya Allah tidak dibatasi ruang, sehingga Allah tidak butuh pada tempat. Makanya hati-hati dengan perkataan orang yang mengatakan semua terserah yang di atas. Hati-hati tuh. Yang di atas siapa? Kalau Allah ada di atas, berarti Allah dibatasi oleh ruang. Allah butuh pada tempat. Kenapa? Karena atas itu sesuatu yang diciptakan. Kayak kemarin ada yang nanya sama saya, di Quran itu kan ada perkataan waktu malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Itu waktu Allah merintah kepada malaikat itu, Allahnya ada di dalam surga enggak gitu. Jadi Allah di surga, malaikatnya di surga, Nabi Adamnya di surga. Dianggap malaikat diperintah langsung, malaikat sujud sama Nabi Adam. Kalau begitu nanti Allah dibatasi oleh ruang. Kalau begitu Allah bertempat di dalam surga. Nah, sedangkan atas itu diciptakan, surga itu diciptakan. Nah, pertanyaannya, sebelum ada surga, sebelum ada atas, Allah di mana? Keluyuran, ngontrak, gentayangan, gitu loh.
Kalau Allah tadinya enggak di surga, kemudian setelah bikin surga Allah berada di surga, berarti keberadaan Allah mengalami perubahan. Kalau Allah tadinya enggak di atas, kemudian setelah menciptakan langit bumi Allah berada di atas, berarti Allah mengalami perubahan. Sesuatu yang berubah itu bukan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu nggak boleh mengatakan Allah ada di atas. Tapi kan ada dalilnya di Quran, Bib. Innallaha 'alal arsyis tawa. Allah itu bersemayam di atas singgasana. Ayat tersebut tidak boleh kita isyarohkan kalau Allah itu bertempat di dalam surga atau bertempat di atas singgasana. Karena nanti akan dipahami bahwa keberadaan Allah terbatas, keberadaan Allah mengalami perubahan. Hati-hati juga sama orang yang mengatakan Allah itu ya bertempat, tapi tempatnya beda sama tempatnya kita. Ini banyak nih begitu. Dari ayat itu mereka memaksakan diri meyakini Allah bertempat, tapi cara bertempatnya beda dengan cara bertempatnya makhluk. Kalau begitu masih ada kemiripan. Sama kayak ini meja ini punya kaki, kamu punya kaki, tapi kakinya beda. Tapi kan sama-sama kaki. Kaki kamu ada bulunya, kaki meja nggak ada bulunya. Kalau ada orang kok kakinya nggak berbulu, kayak kaki meja loh, kakinya nggak ada bulunya, masih sama-sama kaki, gitu loh. Nah di sini Allah itu ada mulmu masalah, nggak ada sedikit pun persamaan, kemiripan, kecocokan dengan makhluk, nggak ada. Boleh disebutkan sama dalam namanya, tapi beda dalam esensinya atau dalam isinya berbeda. Allah disebut zat boleh, tapi maknanya harus berbeda. Allah bersifat boleh, tapi nanti maknanya berbeda. Allah punya perbuatan boleh, tapi maknanya berbeda. Karena untuk mengenali Allah kita nggak punya bahasa lain, harus pakai bahasa itu. Tapi tinggal kita bedakan maknanya. Yang mengatakan Allah itu jirim, yang mengatakan Allah itu bertempat, ini pernah ditanyakan sama Imam Malik. Imam Malik gimana itu mengenai ayat Allah bersemayam di atas singgasana. Yang bertanya tentang ayat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Di zaman Nabi nggak ada satupun sahabat nanya. Kenapa? Karena sahabat sudah nyampe Allah bukan jirim, jadi nggak nanya kaifiyahnya Allah bertempat, nggak ditanya lagi, karena nggak mungkin Allah itu bertempat. Kalau ada orang yang nanya kaifiyahnya Allah bertempat bagaimana, maka hukumnya bid'ah. Berarti pikirannya tidak bisa mengenali tentang zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita mengartikan ayat tersebut bukan diartikan dengan bertempat. Walaupun kata-katanya bertempat, tapi maknanya menguasai. Kayak contohnya apa? Anies duduk di atas kursi gubernur selama 5 tahun. Duduk di situ nggak nongkrong 5 tahun,
Kalau Anis nongkrong di kursi 5 tahun ya bisulan. Maknanya Anis duduk di atas kursi gubernur 5 tahun maknanya apa? Berkuasa gitu loh selama 5 tahun, bukan duduk di atas kursi 5 tahun bisa. Itu loh, jadi jangan dimaknai seperti zahirnya kalimat. Nah, kamu ngomong sama anak kamu gini, nak, sekarang bapak sudah bisa megang pasar. Kamu ngomong sama anak kamu nih, nak, alhamdulillah bapak sekarang udah megang pasar. Pahamnya anak kamu yang kecil apa? Ya megang-megang pasar. Pegang tiang pasar. Kalau ngomongnya sama orang dewasa apa? Maknanya menguasai pasar. Itu dong. Bahasanya ngomong megang, tapi maknanya menguasai gitu. Nah, sama dengan ayat tersebut. Jadi walaupun maknanya ayat secara zahir kayaknya menduduki, tapi secara hakikat kita mengerti itu maknanya menguasai. Bukan Allah duduk beneran, bukan. Kalau Allah duduk beneran berarti Allah jirim, berarti Allah benda, berarti Allah dibatasi oleh ruang. Ya, yang pertama zatnya Allah bukan jirim, bukan benda, bukan dibatasi oleh ruang. Yang kedua, sifatnya Allah bukan ardhiyah. Sifatnya Allah itu bukan sifat yang mengalami perubahan. Semua sifatnya makhluk itu mengalami perubahan. Sifatnya makhluk itu bisa berubah. Contohnya dari besar, kecil, sehat, sakit, bodoh, pinter, hidup, mati. Itu sifat yang mengalami perubahan gitu loh. Gerak, diam. Allah itu sifatnya gerak apa diam? Ya diam ya enggak, gerak juga enggak, gitu dong. Kalau Allah itu ya diem doang di langit, ya kayak patung dong, diem doang di langit. Allah gerak-gerak, ya kayak kamu keluyuran kemana-mana berarti. Ya Allah itu ya gerak ya enggak, diam juga enggak. Kenapa? Karena sifat gerak itu yang mengalami perubahan, diam juga sifat yang mengalami perubahan. Sifatnya Allah bukan sifat yang mengalami perubahan. Jadi semua sifatnya Allah itu sifat yang tetap, sifat yang tidak mengalami perubahan. Terus sifatnya Allah dengan zatnya Allah itu bukan sifat yang tempel-tempelan. Kalau sifat kita ini sifat yang ditempelkan sama Allah. Sewaktu-waktu sifat itu bisa diganti dengan sifat yang lain. Kenapa? Karena wujudnya itu dibatasi ruang, maka sifatnya ditempelkan kepada zat tersebut. Contohnya ini punya sifat bunder, ini punya sifat putih. Maka sifat ini sifat yang berada di luar zatnya, nempel pada zatnya. Maka sifat ini disebut namanya ardhiyah atau a'rad.
Nah, sifatnya Allah bukan sifat a'rad yang demikian. Sifatnya Allah bukan sifat yang ditempelkan, bukan. Sifatnya Allah itu sifat yang tetap pada zatnya. Karena zat Allah nggak dibatasi ruang, berarti sifatnya bukan nempel pada zatnya. Jadi semua sifatnya makhluk itu nggak bisa berada pada zatnya Allah, nggak bisa. Kayak warna, bercahaya. Ini seringkali nih ada Tuhan bercahaya. Hati lo, Tuhan bercahaya lo kira lampu Metro Mini bercahaya. Nah, itu kan waktu Nabi Musa ketemu sama Allah, muncul cahayanya Allah, Beb. Cahayanya Allah itu bukan zatnya bercahaya, bukan. Cahaya yang dilihat Nabi Musa itu bukan zatnya Allah. Cahaya itu adalah batas antar ruang, antara ruangnya manusia dengan ruangnya jin, dengan ruangnya malaikat. Itu ada pembatas. Nah, pembatasnya itu cahaya-cahaya itu. Ketika satu cahaya itu dibuka, maka kamu akan bisa melihat ruang pada dimensi yang lain, gitu loh. Bukan berarti yang dilihat Nabi Musa itu zatnya Allah. Ini banyak orang salah memahami ketika memahami bahwa waktu Nabi Musa melihat Allah itu akan bertajalli, menampakkan diri. Bagaimana Allah mau menampakkan diri? Maksudnya Allah mau masuk ke dunia gitu, mau muncul di dalam dunia? Ya nggak mungkin lah. Ya, jadi Allah itu ya bukan bercahaya, bukan berwarna, bukan berbentuk. Maka namanya bentuk, warna, cahaya itu semua sifatnya makhluk, namanya a'rad. Jadi tidak terpikir sama sekali di pikiran kita Allah itu yang kayak apa, nggak ada. Jauh semuanya, nggak ada. Kenapa? Karena semua yang kamu pikirkan di pikiran kamu itu pasti namanya benda. Itu pasti dibatasi oleh ruangan. Kenapa? Pikiran kamu ini ketika memikirkan sesuatu itu berarti menggambarkan, menghayalkan. Menghayalkan itu namanya menggambar. Nah, sesuatu yang digambar itu pasti terbatas. Segala yang kamu pikirkan itu pasti terbatas. Hingga nggak mungkin Allah itu bisa kamu pikirkan di pikiran kamu. Kalau kamu kok memikirkan, oh Allah itu begini, begini, berarti kamu menggambarkan Allah seperti makhluk, seperti benda. Allah, kamu mensifati Allah seperti sifatnya benda. Ada lagi berita dalam Al-Quran, Allah kalau malam turun, sepertiga malam Allah turun. Nanti hampir subuh naik. Nanti besok sepertiga malam turun. Terus naik. Kok ada Allah turun naik gimana sih? Lagian coba dipikir, sepertiga malam itu pernah nggak hilang dari dunia? Hah? Pernah nggak? Pernah nggak? Umpamanya daerah sini nih terjadi sepertiga malam. Setelah daerah sini sepertiga malam, kok hilang, di sini ganti subuh, sepertiga malam geser kemana? Hah? Geser kemana?
ke barat, sono ke Aceh sono. Aceh ganti sepertiga malam. Aceh berganti subuh, geser kemana? Malaysia. Jadi sepertiga malam itu nggak pernah hilang dari dunia. Subuh nggak pernah hilang dari dunia, maghrib nggak pernah hilang dari dunia. Kalau di sini maghrib selesai, di sini ganti isya, maghribnya pindah ke Aceh, Aceh baru maghrib. Nah, kalau lihat mau puasa tuh, mau buka puasa, buka puasa di daerah Surabaya, itu masih pengong, masih belum. Oh, buka puasa daerah Semarang, itu masih pengong. Nanti ke Semarang aja kalau mau buka, ntar udah buka ke sono. Allah. Ntar buka puasa di daerah DKI yang di Aceh belum buka terus. Jadi maghrib itu nggak pernah hilang, bergeser terus, dunia ini berputar. Nah kalau Allah turun sepertiga malam, lah naiknya kapan? Dari sini sepertiga pindah ke Aceh, sepertiga pindah Malaysia, lah naiknya kapan? Jadi mereka orang-orang ini membaca teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis, tapi nggak memahami akidah. Ini sangat bahaya gitu loh. Ada orang belajar nahwu, habis nahwu selesai belajarnya ilmu hadis. Habis belajar ilmu hadis, ilmu tafsir, nggak melangkah belajar ilmu akidah, ya jadinya begitu. Memahami Allah seperti keadaannya makhluk. Lah yang dimaksud Allah turun itu apa? Maknanya Allah menurunkan malaikat, gitu loh. Malaikat diturunkan di sini sepertiga malam. Selesai sini sepertiga malam, malaikat naik, digantikan malaikat yang lain, turun sepertiga malam di tempat yang lain. Terus begitu. Naik lagi, digantikan malaikat yang lain terus. Untuk apa malaikat? Malaikatnya berkeliling untuk mencatat siapa yang malam itu beristighfar, siapa yang malam itu berdoa kepada Allah, siapa yang malam itu minta ampun kepada Allah. Malaikat tugasnya mencatat orang-orang tersebut. Itu maksudnya. Jadi kita jangan sampai memahami ini secara tekstual, tapi harus sampai kepada makna yang sebenarnya, bahwa Allah tidak butuh pada tempat. Sifat Allah tidak mengalami perubahan. Kalau Allah bergerak, berarti Allah berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan Allah bukan jirim, Allah bukan benda, Allah enggak dibatasi oleh ruang. Jadi semua sifat yang menunjukkan Allah itu a'rad harus kamu jauhkan dari pikiran kamu. Allah tidak demikian. Kemudian wal kulliyat au juz'iyati. Allah itu ya bukan kulliyah, bukan juz'iyah. Artinya Allah itu zatnya bukan tersusun-susun, atau zatnya Allah bukan terpisah-pisah. Allah itu bukan kumpulan dari ada tangannya, kepalanya, kaki, namanya zatnya kulliyah. Atau juz'iyah, satu til doang bagian, ya bukan. Kalau pada kita kan ada zat yang tersusun-susun. Contohnya apa? Diri kita. Ada matanya, kepalanya, kaki, rambut, tulang, kulit, darah. Tersusun tuh. Dari bagian-bagian. Ada zatnya makhluk juga yang enggak tersusun-susun, kayak apa contohnya? Air. Air ini ada kepalanya enggak? Ada kakinya enggak? Enggak ada. Ya hanya air. Kalau ada air di gelas, kamu bagi namanya apa? Air. Bagi lagi namanya apa? Air. Ini satu bagian namanya.
Lah Allah enggak demikian, terbagi-bagi ya enggak, tersusun-susun juga enggak, satu perkara juz'iyat juga enggak, namanya jauhar, atau kuliah namanya jisim. Allah bukan sesuatu yang tersusun-susun namanya jismiyah, atau bukan jauhar yang namanya juz'iyah. Kalau zatnya makhluk ya begitu, kalau enggak tersusun-susun berarti zatnya sendiri. Allah tidak demikian. Jadi segala macam yang terpikir jauhkan. Nggak dikatakan apa? Wa ma khatara bibalika wallahu ghairu dzalik. Apa yang terlintas di pikiran kamu, terlintas di hati kamu tentang Allah, maka jauhkan Allah, bukan yang demikian. Ini pedoman nih, ini pedoman hadisnya Nabi. Lah kalau kamu sudah punya pedoman ini, nanti setan nanya. Itu kerjanya setan tuh. Kalau Allah itu enggak begini, enggak jirim, enggak arad, enggak kul, enggak juz, terus kayak apa Allah? Dipaksa pikiran kamu untuk memutuskan Allah seperti apa. Maka jawab ketika ada yang muncul begitu di pikiran kamu, la ya'lamullah illallah. Gak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Gitu. Selesai. Artinya gak sampai terngiang-ngiang di pikiran kita memaksa Allah kayak apa, Allah kayak apa, Allah kayak apa. Jauh. Nabi Isa mengatakan ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau mengetahui segala yang ada pada diriku, tapi aku enggak bisa mengetahui segala yang ada pada dirimu ya Allah. Itu apa? Quran yang menceritakan kalamnya Nabi Isa alaihi salam, untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa terlintas di pikirannya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan sampai mau dipaksa sama setan untuk buat keputusan. Kalau Allah enggak begini terus kayak apa? Enggak kayak apa-apa. Kembali adamul mumasalah, enggak ada kemiripan, enggak ada contohnya, enggak ada seperti-sepertinya gitu. Nyambung ya. Terus yang ketiga, perbuatannya Allah. Perbuatannya Allah juga berbeda dengan perbuatannya makhluk. Perbuatan Allah itu apa? Menciptakan. Allah menciptakan tidak butuh alat, nggak butuh pertolongan, nggak butuh bantuan. Sering ada orang pahamnya, Allah itu kalau mau menciptakan kan ngomong dulu beb, kun fayakun. Wah. Kalau Allah kalau mau menciptakan ngomong dulu kun fayakun, ya ribet. Nah, sedangkan yang diciptakan oleh Allah tiap waktu itu berjuta-juta perkara. Kapan kunnya kun wah kuntul air jadinya. Perkataan kun itu hanya ibarah. Maksudnya betapa mudahnya Allah menciptakan, gitu loh. Kun itu maknanya bainal qudrati wa iradatillah. Allah itu kalau menciptakan sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang dikehendaki Allah segera akan muncul sesuai dengan maunya Allah. Nggak butuh alat, nggak butuh bantuan, nggak butuh perabot, nggak butuh jeda, nggak butuh. Maknanya kun fayakun itu sangat mudah, itu loh menggambarkan. Bukan kun fayakun dengan kata-kata kun fayakun, bu nanti kayak tukang sulap abragadabrak.
bin salabin. Itu loh, kita tukang sihir Allah. Enggak begitu. Jadi perkataan kun fayakun itu hanya untuk menggambarkan betapa mudahnya Allah menciptakan sesuatu. Enggak butuh alat, enggak butuh bantuan, enggak butuh perabot apa-apa. Sedangkan makhluk, perbuatannya makhluk selalu disertai pakai alat. Maka makhluk itu enggak ada makhluk bisa menciptakan, enggak ada. Kamu mau bikin teh, ya harus ada alatnya. Ente mau nanak nasi, ya ada alatnya. Ente mau nulis, ya ada alatnya. Ente mau bikin anak, ya ada alatnya. Ada? Enggak ada? Nah kalau saya ngomong ini bikinan saya, itu hanya majazan, bukan hakikatan. Hakikatannya nggak ada bikinan makhluk, nggak ada. Semua yang terjadi itu ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara zahir kasat mata kamu yang ngerjain tulisan, kasat matanya kamu yang ngerjain tulisannya. Hakikatnya tulisan itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelas, secara zahir kamu yang mencetak gelas, kamu ngerjain, kamu proses, kamu bentuk. Maka gelas kamu akui ini bikinan saya, itu secara zahir. Hakikatnya Allah yang menciptakan. Rumah, secara zahir kamu yang ngerjain, kamu nyusun batanya, kamu nempel semennya, kamu yang melester, kamu yang ngecat sampai jadi. Itu zahirnya kamu yang ngerjain. Hakikatnya ini diciptakan oleh Allah. Karena yang namanya makhluk itu nggak akan bisa mengerjakan sesuatu kalau nggak ditolong sama Allah. Maka hakikatnya kamu bisa ngerjain ini itu karena ada pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya itu ciptaannya Allah. Jadi semua yang muncul di jagat ini itu diciptakan oleh Allah. Kipas angin Allah yang bikin secara hakikat. Rumah Allah yang bikin secara hakikat. Mobil Allah yang bikin secara hakikat. Nah kalau saya akui ini mobil bikinan saya, boleh secara syariat. Kenapa? Karena secara syariat memang kamu punya pekerjaan. Nah pekerjaan itu ya harus kamu akui, saya punya pekerjaan. Hakikatnya pekerjaan saya itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jadi dengan maunya saya sendiri, bukan. Maka di jagat ini pekerjaan manusia beda-beda. Ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tukang, ada yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi lurah. Kok beda-beda? Kenapa? Karena Allah membagi pekerjaannya manusia sesuai kebutuhannya beda-beda. Kalau sedunia punya kerjaan petani semua gimana? Mau ribet. Nanti kalau petaninya sakit, yang nyuntik siapa? Kalau petaninya mau pakai baju, butuh baju, yang jahit siapa? Kalau petaninya mau pergi, yang bikin mobil siapa? Repot. Petaninya mau punya rumah, yang ngerjain rumah siapa? Nah, Allah jadikan pada manusia pekerjaan yang berbeda-beda. Ini Allah munculkan. Beda lagi sama malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah, satu pekerjaan apa? Hanya ibadah. Sujud, tunduk kepada Allah. Itu pun ibadahnya berbeda-beda. Ada yang malaikat dibikin Allah sujud sampai kiamat. Ada malaikat yang dibikin Allah ruku sampai kiamat.
Ada yang Allah bikin malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, ya tawaf sampai kiamat nanti, enggak berhenti muter aja di situ. Ada yang kerjaannya nurun wahyu, ya kerjanya wahyu aja. Ada yang kerjanya nyatet kanan kiri rokib atid, ya nyatet sampai kiamat. Itu kerjanya malaikat, dibikin oleh Allah masing-masing. Jadi makhluk, kalau disebut makhluk itu punya perbuatan, maka perbuatannya makhluk itu membutuhkan alat, membutuhkan bantuan. Kamu ngomong, kamu bisa enggak nambal ban? Bisa, gampang kalau ada alatnya. Coba enggak ada alatnya, bisa? Susah. Nah, Allah menciptakan sesuatu enggak butuh alat, sehingga Allah mau bikin bumi ini subur, Allah enggak butuh air untuk menyuburkannya. Adapun Allah menurunkan hujan, ini bentuk pergandengan yang Allah ciptakan untuk menggambarkan keadaan kita. Kalau kamu mau menanam sesuatu, ya pakai air, maka nanti Allah akan tumbuhkan. Kalau Allahnya enggak butuh, Allah mau bikin manusia, ya Nabi Adam dibikin langsung jadi manusia, enggak ada proses macam-macam. Allah mau bikin sesuatu hangus, ya Allah enggak butuh api. Allah mau bikin kamu sehat, enggak butuh obat. Tapi kitanya yang butuh alat. Kalau saya sakit pengen sehat, ya cari obat. Kalau saya mau menanak nasi, ya cari api. Kalau saya mau motong sesuatu, cari pisau. Itu namanya alat yang kita pakai untuk menjadikan sesuatu. Tapi yang demikian bukan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan segalanya itu tidak butuh bantuan alat apapun. Ini fi'ilnya Allah beda dengan perbuatan makhluk, ya. Jadi tiga hal tuh. Zatnya beda. Zatnya apa? Bukan jirim, bukan dibatasi oleh ruang. Sifatnya beda, sifatnya tidak berubah-ubah. Perbuatannya juga beda, perbuatannya enggak butuh alat atau bantuan. Maka disebut perbuatan Allah namanya taksir. Apa? Taksir. Kalau perbuatan makhluk namanya ikhtiar, kasab ikhtiar. Zatnya makhluk namanya jirim, sifatnya makhluk namanya a'rad, pekerjaan makhluk namanya kasab ikhtiar. Tiga tuh. Allah zatnya bukan jirim, sifatnya bukan a'rad, pekerjaannya bukan kasab ikhtiar. Wa inna ma'atal musannif bidomir fi hadhihi sifat. Adapun musannif menghadirkan domir pada sifat ini, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis walati ba'daha, dan juga setelahnya qiyamuhu ta'ala binafsihi duna ma qablaha, bukan yang sebelumnya. Kidam bako, bukan kidamuhu ta'ala, baqauhu ta'ala bukan, tapi yang sebelumnya kidam, bako. Litafannuni, ini adalah untuk menunjukkan fan, batasan-batasan, au li'anna kulla minhuma, karena kedua sifat itu yasihu ittisafuhu ghairihi ta'ala, karena kedua sifat itu boleh saja disifatkan kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu Zaidun mukhalafatun li ghairihi. Zaid itu contohnya nih
beda dengan monyet. Nah, beda tuh. Berarti sifat mukhalafah itu bisa disifatkan kepada yang lain. Meja ini beda dengan kursi. Jadi sifat beda itu bisa disifatkan pada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaimun binafsihi, begitupun qiyamuhu binafsihi bimakna annahu la yahtaju ila ghairihi fi umurin ma'aishi wa fi ityani bil dhamir. Seperti contohnya pula mukhalafah lil hawadi qiyamuhu binafsihi annahu la yahtaju ila ghairihi, bahwa dia tidak butuh kepada yang lainnya fi umuril ma'ayish, pada perkara yang dia usahakan. Kayak contohnya begini, si fulan buka warung. Sekarang si fulan itu sudah mandiri. Kenapa? Buka warung udah mandiri, nggak dibantu lagi sama yang lain, nggak butuh lagi modal dari yang lain. Dulu si fulan buka warung masih dibantu sama yang lain. Sekarang si fulan buka warung udah mandiri, nggak butuh dibantu sama yang lain. Jadi sifat qiyamu binafsi juga bisa disifatkan kepada selain Allah. Wa fi ityani bil dhamir tahsisi ala annal murada mukhalafatu wa qiyamu binafsi al munasabani lahu ta'ala. Maka di dalam menetapkan dhamir itu yang menjadi ketetapan bagi Allah, bahwa sungguhnya murad, pemahaman yang harus kita pahami tentang mukhalafah dan qiyam binafsi al-munasibani, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya harusnya berbeda. Walima atabil dhamil a'id limaula jalla wa azza nasibun anna ya'ti biqauli ta'ala dalun ala tanzihihi li'annahu yatlubu minal abdi annahu mata dzakaral maulana subhanahu wa ta'ala ata bima yadulu ala tanzihi amma la yaliku bihi. Ketika disebutkan mukhalafatuhu ta'ala, maknanya didatangkan dhamir di situ kembali kepada zatnya Allah, yang mana dalil kepada tanzihnya Allah, bersihnya Allah dari apa-apa yang harus menjadi sifatnya Allah, tidak boleh dipersamakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Kalau ditanya berbeda Allah dengan makhluk, kalau dibalik boleh enggak? Makhluk berbeda dengan Allah, boleh enggak? Kalau Allah berbeda dengan makhluk, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Allah berbeda dengan makhluk, berbeda Allah dengan segala yang diciptakan. Kalau dibalik, makhluk berbeda dengan Allah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Jaiz, bukan wajib. Hukumnya Allah
berbeda dengan makhluk hukumnya wajib. Kalau makhluk berbeda dengan Allah hukumnya jaiz. Kenapa? Karena makhluk itu masih ada punya persamaan dengan makhluk yang lain. Hingga hukum beda pada makhluk itu jaiz. Makhluk itu boleh saja ada bedanya, boleh saja ada samanya, gitu loh. Kalau Allah hanya punya sifat beda, nggak punya sifat sama. Kalau makhluk masih punya sifat sama, kayak saya dengan kamu ada samanya. Saya dengan Allah beda. Berarti saya ini punya dua sifat, ada yang sama dengan saya, ada yang beda dengan saya, gitu loh. Nah, kalau Allah hanya satu sifatnya apa? Wajib beda, mustahil ada samanya. Nah, terus kalau ditanya mulai kapan Allah itu beda dengan makhluk? Ini ada yang sering salah paham juga nih. Mulai kapan Allah beda dengan makhluk? Mulai kapan? Sebelum makhluk diciptakan, sebelum ada langit, bumi, malaikat, matahari, gunung, bulan, Allah bedanya dengan apa? Bedanya Allah dengan apa? Nggak ada bedanya. Setelah makhluk muncul, baru Allah ada bedanya gitu. Itu berarti bedanya Allah baru dong. Tadinya Allah nggak punya beda. Kenapa? Karena sendirian. Setelah ada makhluknya, baru Allah ada bedanya. Itu mah kayak ente. Waktu Nabi Adam sendirian nggak ada bedanya. Setelah muncul Ibu Hawa, baru beda. Oh, ini laki, ini perempuan, ada bedanya. Enggak begitu. Allah enggak begitu sifatnya. Sifat beda pada Allah itu hukumnya wajib gitu. Mau ada makhluk, mau enggak ada makhluk, Allah wajib beda gitu. Kenapa? Karena sebelum adanya makhluk juga, ketetapan Allah itu tetap bukan jirim, gitu maksudnya. Walaupun belum ada makhluknya, zatnya Allah tetap bukan jirim, gitu maksudnya. Sifatnya Allah tetap bukan a'rad. Perbuatan Allah tetap bukan kasab ikhtiar, gitu. Mau ada makhluknya atau enggak ada makhluknya, ketetapan itu tetap ada, gitu loh. Allah itu bukan jirim, itu enggak nunggu jirim, gitu. Bukan setelah jirimnya ada baru oh Allah itu bukan kayak begini. Sebelum kayak begininya muncul, Allah sudah disebut bukan jirim pada zatnya, gitu loh. Maka dikatakan di sini apa? Mata dzakarul Maulana subhanahu wa ta'ala ata bima dalla ma yadulu ala tanzihihi amma la yaliku bihi. Itu menunjukkan kepada kesucian Allah, kepada apa yang tidak layak disifatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti sifat ini masuknya namanya sifat nafi.
atau sifat tanzih, bahwa Allah disifatkan dengan mukhalafal hawadis, itu maknanya dibersihkan Allah dari segala yang tidak layak bagi Allah. Lah dibersihkan dari yang enggak layak bagi Allah itu ya sebelum makhluknya muncul. Allah sudah bersih dari sifat-sifat kemakhlukan. Bukan bersihnya setelah makhluknya muncul, bukan. Sebelum makhluk itu muncul, Allah ya dibersihkan, Allah ya tanzih gitu loh, dari sifat-sifat kemakhlukan, dari zatnya kayak makhluk, dari perbuatan yang kayak makhluk. Jadi hukumnya Allah itu zatnya bukan jirim, itu enggak ada awalnya. Hukumnya sifat Allah bukan arad, itu enggak ada awalnya. Hukumnya perbuatan Allah bukan kasab ikhtiar, itu enggak ada awalnya gitu. Jadi enggak bisa kamu ngomong sebelum ada makhluk Allah bedanya dengan apa? Wajib beda gitu. Karena beda bagi Allah itu enggak perlu menghadirkan sesuatu kayak kita, ini beda dengan ini. Harus dua-duanya hadir. Kalau sendirian beda apa sama? Ya enggak beda, enggak sama. Itu kalau pada makhluk. Pada Allah enggak begitu. Bukan untuk menunjukkan beda harus hadir sesuatunya. Oh ini beda sama ini, enggak begitu. Allah mau ditetapkan hukumnya. Wajibnya Allah beda, itu maknanya zatnya Allah bukan jirim. Mulai kapan? Ya enggak ada permulaannya. Zatnya Allah bukan, sifatnya Allah bukan a'rad, ya enggak ada permulaannya. Perbuatannya Allah bukan apa? Kasab ikhtiar tapi takdir, ya enggak ada permulaannya. Terus fa'in qila, apabila dikatakan al-hawadis la yashmilul ma'dumat bal takhtassu bil mawjudat wal maula subhanahu wa ta'ala kama huwa mukhalafatul lil hawadis mukhalifun lil ma'dumat fahala aburul musannif bil mumkinat asyamilu likulli minal mawjudat wal ma'dumat. Ada orang nanya nih, Allah itu beda dengan perkara yang baru, beda dengan makhluk. Kenapa enggak ngomongnya yang lebih umum saja? Allah beda dengan mungkin. Karena kalau yang namanya makhluk itu tertentu mengarah kepada wujud. Sudah ada wujudnya, berarti wujudnya Allah beda dengan wujudnya makhluk. Kenapa enggak ambil yang lebih umum aja, apa mungkin? Karena yang namanya mungkin itu memuat dua hal, wujudnya dan juga tiadanya. Allah itu beda dengan wujudnya makhluk dan Allah beda dengan tiadanya makhluk. Diambil dua. Jadi yang lebih umum harusnya Allah itu beda dengan semua perkara yang mungkin. Mukhalafatuhu ta'ala lil mumkinat, bukan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ini ada yang apa? Ada yang iskal, ada yang apa? Menganggap ini kurang sempurna perkataan musonif. Musonif itu harusnya lebih milih beda Allah dengan mungkin, bukan beda Allah dengan perkara yang baru. Karena kalau perkara yang baru itu hanya khusus pada perkara wujudi, bukan makdumat. Tapi kalau mungkin itu memuat dua hal, bisa maujudat, bisa makdumat. Ujiba dijawab oleh musannif
bi anna maujudat hiyalati tatawahamu fihal mumatsalah likauniha musyarakatun lil maulana fil wujud wa in kana la yajuzu an yuqala maula mumatsalatu lil hawadisi fil wujud bi khilafil ma'dumat fala tatawahamu fihal mumatsalah li adamin kauniha musyarakatan laha ta'ala fi dzalika. Dijawab bi anal maujudat, karena sungguhnya maujud itu perkara yang ada itu hiyalati tatawahamu fiha, itu yang bisa digambarkan. Akal itu bisa menggambarkan sesuatu ya pada sesuatu yang ada. Coba tolong gambarkan sesuatu yang tiada, coba. Udah lah, kayak apa gambarannya? Ya nggak bisa digambarkan, wong tiada, gambarnya bagaimana? Mau menggambarkan perbedaan itu mestinya dengan sesuatu yang ada. Gimana mau menggambarkan kok sesuatu yang nggak ada, gitu loh. Jadi musannaf itu mau menunjukkan Allah itu disucikan dari segala keadaannya makhluk, maka yang bisa digambarkan untuk mensucikan Allah ya wujudnya makhluk, zatnya, sifatnya, juga perbuatannya, itu yang mau dipakai untuk menggambarkan keberadaannya makhluk. Lah kalau ketiadaannya makhluk, lazatnya bagaimana, sifatnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, barang nggak ada. Jadi bi'anal maujudat alati tatawahamu bihal mumatsalah, itu bisa digambarkan untuk menunjukkan perbedaan atau persamaan. Lakinnaha musyarakatul maula fil wujud, kan, tetapi musyarakahnya Allah, adanya perbedaan Allah fil wujud, wa in kana la yajuzu, walaupun tidak boleh kamu mengatakan ayyuqala maulana mumatsalun lil hawadis fil wujud bi khilafil ma'dumat. Allah itu sama pada wujudnya bagi makhluk. Nggak boleh kamu ngomong begini. Walaupun kamu boleh saja ngomong Allah itu ya beda dengan tiadanya Allah, dengan tiadanya makhluk ya beda, apa sama. Yang tiada itu yang mau digambarkan apanya? Kalau kamu ngomong Allah itu tiadanya sama dengan tiadanya makhluk, ya nggak bisa digambarkan. Makanya kamu nggak dilarang ngomong begitu. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dipakai untuk membuat penggambaran. Yang bisa dipakai penggambaran adalah wujudnya makhluk. Makanya mukhalafah di sini dipilih oleh musannif dengan memukhalafakan atau tidak adanya persamaan Allah pada wujudnya makhluk, bukan persamaan pada tiadanya makhluk. Maka tidak dilarang ngomong-ngomong kalau adanya persamaan dengan tiadanya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa digambarkan. Yang bisa digambarkan adalah wujudnya makhluk. Maka tidak ada persamaan sama sekali, kemiripan atau keserupaan antara Allah dan makhluk pada tiga perkara: zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Karena ada kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu enggak sama, Allah itu wajib beda, Allah itu beda. Tapi mereka terkadang masih menyerupakan. Maka ada madhab musyabbihat, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sesuatu.
Nah, kita kan memukholafahkan. Kalau kelompok ini menyerupakan. Kayak apa? Allah punya tangan, tapi tangannya nggak seperti tangan makhluk. Allah punya kaki, tapi kakinya nggak seperti kaki makhluk. Allah punya mata, tapi matanya nggak seperti mata makhluk. Ini hati-hati nih, kita harus menjauh dari kelompok-kelompok yang seperti ini. Kita nggak mengimani yang demikian, karena mustahil kalau Allah itu bermata, berkaki, bertangan. Kalau begitu Allah nanti kuliah tersusun kayak jisim. Sudah kita tolak, Allah itu bukan jirim. Baik jirim yang namanya jisim ataupun jirim yang namanya jauhar. Jirim ada berapa? Dua, ada jirim jisim, ada jirim jauhar. Jirim jisim yang bagaimana? Yang menempatnya itu tersusun dengan perkara yang lain, kayak ada kepala, ada kaki, ada tangan, itu namanya jisim. Ada jirim yang namanya jauhar, yang sendiri, yang enggak tersusun. Maka Allah tidak jismiyah dan juga bukan jauhari, yang artinya Allah bukan kulliyah dan bukan juz'iyat. Ini pembahasan tentang mukhalafah lil hawadits. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa sampai memahamkan kita tentang sifat-sifat Allah. Kita sucikan Allah dari pemahaman kita, jauhkan pikiran kita dari menyerupakan Allah dengan sesuatu. Dan mudah-mudahan kita bisa membawa iman ini, keyakinan ini sampai hari kematian kita, yang kita mati dalam keadaan selamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina taubatan silik. Wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma amina rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli sallallahu sallam rabbi alaihi adal habbi idada tansi suhbi walhamd fil badai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.